empat perkara, ain, kemudian ta'am ini ya, sifat, walaunihi warna, dia juga sifat, kemudian warihihi bau atau aromanya, berarti dia sifat. Jadi ada empat perkara, ain, ta'am, laun, rih. Jadi misalnya begini ya, ketika sebuah lantai itu terkena kotoran ayam ya, kotoran ayam jantan, namanya tai lencung bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya. Jadi kena kotoran ayam, telek lentung atau tai lencung. Nah, maka ya, lantai ini berarti terkena najis, namanya najis mutawassithah. Lalu bagaimana caranya menghilangkan najis mutawassithah ini? Maka ya, jangan langsung lantai itu diguyur dengan air, masih ada telek lencungnya. Kalau diguyur dengan air sementara telek lencung itu masih ada ya, maka justru lantai itu akan semuanya menjadi najis. Nah, bagaimana caranya? Hilangkan dulu ainnya dihilangkan. Ya, artinya apa? Telek lencungnya itu diambil, ya. Kemudian lantainya itu digosok-gosok, ya, digosok-gosok dengan misalnya tisu atau digosok-gosok dengan kain atau apalah ya. Nah, dihilangkan, intinya dihilangkan ainnya. Nah, setelah kemudian ainnya dihilangkan, kemudian diguyur dengan air sampai ta'minya ya hilang, rasanya hilang. Walaunihi, warnanya juga sudah tidak ada lagi, warihihi, dan juga aromanya juga sudah tidak ada. Kalau kemudian ainnya sudah hilang, kemudian ta'munya hilang, launnya hilang, rihnya hilang, maka tandanya najis itu telah hilang. Tetapi kalau ainnya hilang, sementara ta'am masih ada, laun masih ada, rih juga masih ada, maka berarti masih ada najisnya, belum hilang hakikatnya najisnya. Ya, belum hilang najisnya. Ketika kemudian ain ya sudah hilang, ainnya sudah hilang, zat najisnya itu sudah hilang. Tetapi kemudian, sekali lagi saya ulangi, ta'munya, rasanya masih ada, walaunihi, warnanya masih ada, warihihi, baunya masih ada, maka berarti ini jelas masih najis, berarti belum suci, ya, belum suci. Kalau belum suci, misalnya lantai tadi itu diguyur dengan air, ya, tapi ta'munya, launnya, rihnya masih ada, berarti genangan air, ghusalatun najasah tadi, genangan air itu ya, genangan air itu berarti statusnya masih najis. Ghusalahnya itu ya, nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan ghusalah. Ya. Air yang menggenang di lantai itu berarti statusnya masih najis karena terkena najis. Ya, karena najis itu masih ada. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, membersihkan lantai itu gampang-gampang susah, ya. Kalau zaman dahulu lantai masjid, ya, lantai masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tanah. Ketika ada seorang Arab Badui datang, ya, fadakhalal masjid, kemudian orang Arab Badui itu dakhalal masjid, masuk ke dalam masjid, fi ziwayatil masjid, lalu kemudian kencing di pojok masjid. Setelah itu kemudian setelah kencing, ya, singkat kisahnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengguyurkan satu timba air pada bekas kencingnya. Itu selesai. Iya, kenapa? Karena lantainya tanah, langsung bekas, ya, bekas kencingnya masuk ke dalam tanah dan kemudian diguyur oleh air berikutnya, selesai. Tetapi tidak dengan lantai yang sekarang kita punya ini, ya, keramik atau semacamnya. Ya, keramik atau semacamnya. Ketika kemudian misalnya
Ya, kalau tadi saya contohkan telek lencung, ini sekarang saya contohkan lain. Misalnya lantai itu terkena kencing ya, kencing anak. Anak yang sudah lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun tapi sudah makan makanan tambahan atau kencingnya bayi perempuan ya. Maka berarti ini najis mutawasitoh ya di situ. Maka bagaimana caranya? Jangan langsung diguyur. Jangan langsung diguyur dengan air sementara di situ kencingnya masih ada. Kencingnya masih ada. Kenapa? Kalau diguyur air sama saja menggenangkan najis bersama-sama. Ya. Kecuali kemudian airnya satu timba dan posisi lantainya agak miring, maka seret begitu. Atau kalau tidak miring ya berarti airnya digenangkan, airnya dialirkan, disemprotkan, serot ya, semprot kemudian airnya mengalir ke salah satu arah ya, najisnya mengalir kemudian disusul air yang suci, maka suci. Tapi kalau tidak, misalnya kemudian ada kencingnya, misalnya kencingnya beberapa mili ya, katakan beberapa tetes atau beberapa mili, kemudian ya diambilkan air satu gayung kemudian disemprot begitu ya dengan air satu gayung, sementara posisi lantainya tidak miring sehingga kemudian air itu tidak mengalir ya, tetapi menggenangi lantai dengan satu gayung tadi itu, justru air itu semuanya jadi najis, lantainya belum suci. Oleh karena itu maka bagaimana caranya? Lap dulu ya, lap dulu itu lantai dari kencing sampai betul-betul kering dan kemudian sampai betul-betul menjadi najis, namanya najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Yaitu zatnya sudah tidak ada, baunya juga sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, lalu kemudian diguyur air tanpa harus mengalir kemana-mana, tanpa harus mengalir ke bagian yang lebih bawah, tidak ada masalah. Tetapi sepanjang masih najis ainiyah, bukan najis hukmiyah, maka kalau diguyur hanya air satu timba, misalnya air satu timba atau mungkin satu gayung saja, tetapi posisinya masih maka lantai itu masih najis. Ini susah, ikhwati fillah rahimakumullah, menghilangkan najis di lantai ini susah. Jadi kalau ngepel ini betul-betul ya harus najisnya itu dihilangkan dulu. Kalau kemudian tidak dihilangkan dulu berarti harus pakai selang kemudian disemprot sampai kemudian semua yang najis itu mengalir ke bagian tertentu yang kemudian akhirnya jatuh ke tanah. Nah itu. Jadi jangan samakan lantai hari ini dengan lantai Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beristidlal atau berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana kemudian bala Arabiyun ya fi nahiyatil masjid fa amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bidalwin fa uhriqa alaihi ya. Tidak bisa pakai hadis itu semata-mata untuk dipraktekkan di fakta sekarang, karena tanah dengan lantai hari ini, dulu tanah diguyur air otomatis ke bawah nyerap cerut. Tapi sekarang lantai tidak. Alhamdulillah rahimakumullah. Jadi dalam menghilangkan najis ya harus kita pahami apa yang harus hilang. Pertama adalah wajibat izalatu ainihi, hilang zatnya, hilang ainnya, zatnya ya. Kemudian wa ta'mihi, dan disyaratkan hilang rasanya, walaunihi, disyaratkan hilang baunya, warnanya, warihihi, dan hilang baunya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itu berlaku untuk lantai ya. Berlaku ya untuk lantai. Seperti tadi saya contohkan. Juga berlaku untuk pakaian ya. Berlaku untuk apa? Untuk pakaian dan juga barang-barang yang lain. Oleh karena itu dulu ketika kita kajian offline ya di Mushola KMI, kita jelaskan kenapa sih mencuci pakai mesin cuci yang ada hari ini ya, sementara pakaian kita itu ada najisnya, ada ainnya, atau kemudian bukan hanya ain, mungkin najis hukmiyah juga bisa. Tidak dikatakan bisa suci karena itu hanya proses penggenangan saja. Sementara air kurang dari 2 kulah yang menggenangi itu. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak bisa suci menyuci dengan mesin cuci yang prosesnya adalah hanya penggenangan lalu pembuangan begitu terus ya.
Kecuali ada fakta, sekali lagi, kecuali ada fakta mesin cuci yang prosesnya itu ada pencucian sambil ya pembuangan itu mengalir, sementara di atas itu airnya juga mengalir, dan kemudian mesin cuci ini bergerak, ya bolak-balik bergerak seperti ini, ya. Maka di sini bisa suci karena digerujuk dari atas kemudian mengalir ke bawah. Tapi biasanya mesin cuci tidak seperti ini yang saya tahu, ya. Kalau ada silahkan nanti disampaikan. Nah, ikhwati fillah